Pada video kali ini, kita akan belajar cara membuat daftar kehadiran pegawai atau daftar presensi seperti pada tampilan yang ada di layar. Di sini kita mencoba mengganti tampilan kehadirannya yang biasa kita tuliskan dengan huruf hadir izin alfa menjadi ikon seperti ini. Jadi untuk yang hadir, tandanya centang seperti ini dan warna hijau. Kemudian di sini ada penjelasan untuk menuliskan tanda centang ini kita ketikkan angka 2, kalau izin angka 1. Nah, misalnya kita hapus ini, kemudian kita tuliskan angka 2, maka otomatis akan berubah menjadi ikon seperti ini. Kemudian di sini juga ada fitur penjumlahan jumlah kehadirannya secara otomatis. Kalau kita hapus seperti ini, otomatis hasilnya akan terjumlah secara otomatis tergantung kategori isiannya, apakah dia hadir, izin, atau alfa. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai caranya dari awal. Nah, di sini kita akan menuliskan terlebih dahulu judul-judul kolomnya. Pertama, ada nama, kemudian di sebelahnya adalah tanggalnya. Tanggal 1, tanggal 2. Nah, untuk cara cepat menuliskan tanggal, kita cukup menuliskan 2 tanggal pertama, kemudian kita blok, lalu arahin kursor mouse-nya ke arah kanan bawah sampai berubah menjadi tanda hitam seperti ini. Klik kiri, tahan, lalu kita geser ke kanan sampai dia angkanya berubah menjadi angka 30. Kalau sudah, lepaskan. Nah, di sini nanti akan langsung otomatis terbuat tanggal 1 sampai tanggal 30. Langkah selanjutnya adalah kita kecilkan lebar kolomnya. Untuk cara cepatnya, kita bisa blok semua datanya. Oke, sampai di sini. Kemudian ke bagian atas, kita arahin kursor mouse-nya ke arah tengah-tengah seperti ini. Lalu klik 2 kali. Seperti yang terlihat di layar, lebar kolomnya sudah otomatis menyesuaikan dengan isi dari tanggalnya. Kalau kita lihat di sini kan lebarnya terlalu kecil nih. Jadi kita bisa menyesuaikan kembali dengan cara blok kembali semua datanya. Kembali lagi ke bagian sini, klik kiri tahan, tinggal kita geser-geser mau selebar apa. Cukup satu saja yang kita lebarin seperti ini. Kalau kita lepas, otomatis kolom yang sudah kita blok tadi menyesuaikan dengan lebar kolom yang kita tentukan tadinya. Kalau masih kurang lebar lagi, bisa teman-teman geser lagi. Oke, mungkin cukup seperti ini. Ini kita geser saja. Bisa kalau teman-teman mau arahin ke tengah semuanya, blok lagi. Masih di tab home ini, lalu klik bold, lalu kita ketengahin. Ini kita lebarin sedikit, oke. Kemudian tinggal kita tuliskan data namanya, atau misalnya kita tambahin di sini nomor 1, 2. Sama seperti cara tadi, bisa kita geser ke bawah. Kalau tadi kan geser ke kanan, ini bisa juga kita geser ke bawah seperti ini. Misalnya sampai 10, ini kita tengahin. Ini, oke. Misalnya namanya adalah pegawai 1, pegawai 2. Ini juga bisa kita gunakan cara tadi untuk merubah secara otomatis nilai angkanya. Otomatis pegawai 1 sampai pegawai 10. Langkah berikutnya kita buat border tabelnya. Kita blok semua sampai sini. Kemudian kita pilih, masih di tab home, pilih ini. All borders. Kalau misalnya tidak muncul, teman-teman bisa klik bagian tanda panah bawah ini, lalu pilih all borders. Nah, semuanya sekarang sudah memiliki border atau garis-garis di tabelnya. Ini juga kita kasih warna, misalnya warna ini. Kemudian di sini adalah penjumlahannya. Misalnya di sini hadir, sebelahnya izin, lalu sebelahnya lagi alfa. Ini bisa kita kasih lagi bordernya. Kemudian untuk cara cepat untuk membuat tampilan judulnya sama dengan di sebelahnya, teman-teman bisa ke tab home lagi, lalu pilih bagian sini, misalnya di sini atau di sini, di mana saja. Misalnya di sini, kita pilih format painter, lalu kita tahan klik kiri di sini, geser sampai sini. Nah, sekarang judulnya sudah sama semua. Nah, kalau kita lihat di sini kan, kalau dia hadir diisi dengan angka 2, izin diisi dengan angka 1. Tanpa keterangan diisi dengan angka 0. Coba kalau langsung kita tuliskan misalnya angka 2, 1, 0. Seperti teman-teman lihat, dia tidak berubah.
Cara untuk merubahnya, pertama-tama kita blok lagi di bagian pengisian kehadirannya, seperti ini. Lalu masih di tab Home, teman-teman klik di bagian Conditional Formatting, di bagian ini. Lalu pilih icon set. Nah, di sini nanti teman-teman pilih yang indikator ini. Sekarang kalau kita lihat, tampilannya sudah muncul tanda seperti ini. Namun di sini masih ada tampilan angkanya di samping icon tersebut. Supaya yang tampil hanya ikonnya saja, teman-teman bisa blok lagi sampai sini. Lalu ke bagian Conditional Formatting lagi, pilih Manage Rules. Kita klik 2 kali di bagian sini. Lalu pilih yang ini, Show Icon Only. Klik OK. Apply, OK. Sekarang terlihat seperti ini teman-teman. Tinggal kalau kita isi 1, artinya izin, dia muncul tanda seperti ini. Kalau kita isi 2, artinya hadir, muncul icon seperti ini. Lalu 0, kalau kita tekan Enter, muncul icon seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal menyesuaikan untuk hari Sabtu minggunya. Misalnya tanggal 1, 2 ini adalah hari Sabtu dan Minggu, kita blok. Lalu kita pilih yang fill color, misalnya warna hitam. Nah, seperti ini teman-teman. Ini jadi kita kosongin tandanya hari Sabtu Minggu atau hari libur. Tinggal kita copy ke hari Sabtu Minggu lainnya. Ini bisa kita blok semua. Klik kanan copy atau shortcutnya bisa menggunakan Ctrl+C. Kemudian hari Sabtu Minggu berikutnya adalah tanggal 89. Kita klik sini, bisa langsung paste ini. Atau shortcutnya Ctrl+V. Kemudian berikutnya di tanggal 15-16, 22-23, lalu nah di tanggal ini. Jadi hari Sabtu minggunya sudah kita blok, jadi nantinya tidak kita isi. Nah, ini sudah jadi teman-teman. Tinggal kita tambahkan fitur untuk menghitung secara otomatis jumlah kehadirannya. Untuk data kehadirannya kita copy saja dari sebelah sini misalnya. Nah, ini saya paste ini aja. Oke, datanya sudah muncul. Untuk yang pertama kita akan menghitung jumlah kehadiran. Rumusnya adalah sama dengan count if buka kurung. Kita pilih dari tanggal 1 sampai tanggal 30 seperti ini. Di sini kalau teman-teman lihat range-nya ini sudah kita pilih range-nya. Di bawah ini adalah penjelasan rumusnya. Kemudian ketikkan titik koma atau koma tergantung tampilan yang muncul di bagian penjelasan di bawahnya ini. Kalau dia tampilannya titik koma, maka gunakan titik koma seperti pada contoh saya. Kemudian kriterianya adalah hadir tadi kan nilai kita tuliskan dengan angka 2. Maka kita tuliskan angka 2 di sini. Tutup kurung, tekan Enter. Hasilnya adalah 11 kehadiran. Tinggal kita copy rumusnya ke bawah. Caranya sama, bisa diarahin kursor mouse-nya ke arah kanan bawah sampai tanda plusnya berubah menjadi seperti ini. Klik kiri, tahan, geser ke bawah. Kemudian yang kedua, untuk yang nilai izin sama dengan count if buka kurung, kita blok lagi sampai sini. Lalu tekan titik koma, tuliskan angka 1 untuk keterangan izin. Tutup kurung, Enter. Cara cepat untuk mengcopy rumusnya ke bawah, bisa juga dengan cara kita klik 2 kali. Ketika kursor mouse-nya berubah menjadi tanda plus seperti ini, klik 2 kali, dia akan mengikuti rumusnya. Rumusnya akan tercopy ke bawah secara otomatis, mengikuti dengan isian sel yang ada di sebelahnya. Karena isian selnya sampai di sebelah sini, sampai di bawah sini, maka dia akan mengikuti juga dengan yang ada di sebelahnya. Terakhir untuk yang alpha, sama, kita gunakan rumus sama dengan count if buka kurung dari 1 sampai 30, titik koma, kriterianya 0. Tutup kurung, Enter. Nah, sekarang sudah jadi teman-teman. Aplikasi sederhana penghitungan absen menggunakan icon dan menghitung jumlah kehadiran secara otomatis. Ini tinggal misalnya kita ingin kasih keterangan seperti ini. Kita untuk judulnya bisa kita blok selnya sampai sini, kemudian merge and center. Di bawahnya juga merge center seperti ini. Kemudian kita tuliskan judul daftar
daftar kehadiran pegawai misalnya PT Excel Mandiri bulan Juni 2024. Lalu kita blok judulnya, tekan ini bold. Kalau ingin kita besarkan tulisannya, tinggal pilih ini, atau bisa pilih langsung dari sini. Oke, kalau mau dikasih warna bisa kita blok lagi, misalnya dikasih warna seperti ini. Begitu juga untuk bagian ini, misalnya teman-teman biar gampang membedakannya, untuk kehadiran kita samakan warnanya menjadi hijau, kemudian izin misalnya kuning, kemudian alpha kita kasih warna misalnya merah seperti ini, atau kalau terlalu terang teman-teman bisa ganti more colors, misalnya merah ini, pilih custom, kita coba kurangin kecerahannya. Oke, kira-kira hasil akhirnya menjadi seperti ini. Teman-teman bisa tinggal menyesuaikan untuk di bulan-bulan berikutnya. Baik, semuanya cukup sekian tutorial kali ini. Semoga mudah dipahami dan dapat bermanfaat. Cukup sekian dari saya untuk video kali ini dan terima kasih telah menonton.